Nah, gimana ciri burung yang ngendelong? Ini yang Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya YONL Baron di channel Merpati Baron Official. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam dunia hobi merpati. Ya teman-teman, konten kali ini mengenai pertanyaan salah satu komentar ya di konten saya, yaitu bagaimana cara memilih burung yang bagus. Ya tentunya bagusnya kita bahas secara spesifik di dunia merpati kolong ya, bebasan tentunya. Jadi kata bagus ini sebenarnya terlalu universal ya, terlalu luas. Jadi bagusnya seperti apa ya? Nah, sebelum teman-teman mengenal merpati yang bagus, kenali dulu antara dua istilah, yaitu gen dan fenotip. Di mana gen itu berbicara dengan kemauan, fenotipnya atau rabaannya itu kemampuannya. Jadi antara gen dan fenotipnya ini harus saling mendukung ya. Kalau gennya bagus tapi fenotipnya kurang bagus, itu sama aja kemauannya kuat tapi kemampuannya nggak ada atau kurang. Demikian juga kalau kebalik ya, fenotipnya bagus nih, misal di pasar ya, nemu burung yang fenotipnya bagus, atau burung babuan dianakin, kadang masih nemu yang fenotipnya bagus, cuma mentalnya ini kita nggak tahu. Dan dari burung, istilahnya burung babuan itu burung jelek ya, yang benar-benar udah dicoba dan jelek ya, tahu-tahu menghasilkan fenotip yang bagus. Nah, ini kita nggak tahu mentalnya sejauh apa. Jadi arti kata bagus adalah antara gen dan fenotipnya saling mendukung ya, saling klop, maka akan tercipta burung bagus. Nah, tentang gen, saya bahas tentang gen dulu. Banyak contoh burung-burung juara yang tidak bisa melahirkan anakan yang juara. Karena apa? Kombinasinya boleh sama-sama bagus ya. Umpama teman-teman tunjuk nama-nama yang terkenal ya di merpati kolong. Ambil contoh burung saya biar enak ya. Di saya ada kaisar, ada jenderal, ada bajak laut, ada sapu angin, ada rampok ya. Ini semuanya burung bagus. Cuma untuk dianakin bagus apa enggaknya, itu kita balik lagi lihat kecocokan karakter dari betinanya yang kita pasang ke 5 burung yang saya sebut tadi. Jadi untuk contoh gampangnya, kalau di farm saya ini ya, yang saya gelutin, yang saya fokuskan adalah kombinasi gen Hannibal Walet sapu angin. Nah, jadi gen itu udah paten, kombinasinya bagus, tinggal rabaannya aja, itu akan lebih gampang. Tapi kalau secara gen kita nggak tahu, fenotip nggak tahu, ya itu akan sangat susah. Makanya terbukti banyak sekali burung-burung juara yang anaknya itu jangankan juara, dipakai main aja jelek, itu banyak sekali. Jadi ada yang susah dilatih, itu biasanya nurun ya, ada yang muteran atau main celokan atau pokoknya dilatih lama, itu akan menurun ke anak-anaknya. Nah, untuk fenotipnya itu kita bicara tentang kemampuannya. Nanti kemampuannya misalnya ada yang bisa lompat tali, ada yang turun tempat betina, ada yang atas tos-tosan, atas kepala, ada yang tinggi stabil ya, ada yang ngerobokan, ada yang galak, macam-macam. Nah, itu berhubungan dengan fenotipnya atau kemampuannya. Nah, di sini teman-teman saya akan bahas untuk fenotipnya aja, karena gennya kita anggap fix ya. Sebagai contoh yang ada di farm saya, yang udah teruji ya, yang kualitasnya teruji secara nasional, yaitu gen
dari kombinasi Hannibal Walet sapu angin. Nanti tinggal fenotipnya aja. Jadi yang gen ini saya nggak bahas ya, teman-teman boleh kombinasi sendiri menurut feeling teman-teman seperti apa nanti, karena dari percobaan nanti teman-teman akan tahu, nggak bisa ikut-ikut gitu ya, kecuali kalau teman-teman mau ikut-ikut saya ya pakainya yang Hannibal Walet sapu angin gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menemukan kombinasi sendiri, silakan coba ya dengan berbagai macam variasi. Nah, kita ke dalam lihat yang kombinasinya Hannibal Walet sapu angin ya. Nanti ada lagi beberapa kombinasi lain yang saya lagi percobaan dan ternyata cocok ya. Ini masuk. Abi, tolong Bi, yang Hannibal Walet sapu angin. Tadi yang belantong tadi mana ya Bi ya? Ini ya. Nah, ini ada contoh. Ini kombinasi Hannibal Walet sapu angin. Ini dari bapaknya namanya Sangkal Putung, itu Naca ketemu sapu angin. Ditemukan dengan anaknya Hannibal. Hannibalnya ketemu dengan angin hitam Nazaret. Jadi baik angin hitam itu adalah darahan sapu angin ketemu walet. Jadi Hannibal Walet sapu anginnya dapat. Dikombinasi sama Nazaret. Nazaret ada gen 99-nya. Nah, ini saya coba temukan dengan Sangkal Putung, ada gen Nacanya. Naca itu dari gen bantengnya kental ya. Ini kita bahas secara fenotip untuk burung ini. Jadi bukan berarti itu nanti kombinasinya bagus semua, enggak. Jadi tetap harus dilihat perawakannya atau fenotipnya. Nah, selera saya nomor satu kalau ngeraba ya, itu yang salangannya seperti ini minimal. Jadi ini syarat burung setut panjang. Ini satu nih. Terus bentuknya nih, kalau teman-teman yang main mejaan, usahakan kakinya itu ada di dalam sayap. Nah, di sebelah dalam sini nih, ini kita buka. Nah, ini ada pangkal kakinya di sini. Ini saya sering sekali, kemarin di konten yang sebelumnya juga ada tentang rabaan ya. Jadi memilih merpati yang bagus itu sesuai dengan rabaannya. Ini ya. Kalau bentuk larnya saya jarang buka karena ini lar istimewa. Ini lar nomor satu seperti ini nih. Merit kecil, kerapatannya bagus. Ini terus bentuk ekornya juga enak, jangan yang ngebuka ya. Kalau di sini ngebuka ada yang kayak letter 8 gitu ya. Ini juga kurang bagus. Terus ininya memiliki kurva agak berpunuk. Itu burung tinggi. Kalau yang datar itu kurang enak biasanya. Terus kelenturan ekornya paling enggak jangan pakai yang kaku banget. Untuk di bebasan ya, untuk yang di mejaan boleh pakai yang kaku karena untuk rem ya. Ini super ya. Boleh pakai yang mewah, yang tipis banget, nanti makin kenceng. Nah, untuk rabaan sendiri, teman-teman kalau main di PMTI mejaan itu paling nggak enak kalau dapat burung yang ngendelong. Jadi jangan dapat burung yang ngendelong ya, karena kalau di mejaan itu priwitnya jauh. Kalaupun pendek ya, nanti digeber di bawah, itu burung yang ngendelong otomatis nggak nyampe talinya. Jadi, nah, gimana ciri burung yang ngendelong? Ya, ini yang pinggangnya ramping abis, tapi bukan itu ya, bukan itu aja, tapi bokongnya super tipis, bokongnya tipis banget. Tipis itu bagus, tapi kalau terlalu tipis jadinya ngendelong. Dan kerucut itu bagus, cuma kalau terlalu kerucut juga ya itu terlalu aerodinamis. Kecuali untuk yang main tomprangan, itu butuh burung yang super aerodinamis ya, tingkat aerodinamisnya full istimewa. Nah, untuk kepalanya ya, untuk kepala ya variasi sih ya.
Yang penting kepalanya itu kepala burung fighter seperti ini, bukan kepala burung yang kalau orang bilang itu burung jujur ya, yang kotak gede itu zaman sekarang jarang banget deh. Itu biasanya burung yang tinggian zaman dulu tuh, yang rumahan ya. Ini terus syarat salah satu yang harus kita penuhi yaitu bulunya harus halus tipis ya, jangan sampai bulu tebel, itu yang harus kita hindarin. Bokong tebel dan bulu tebel. Kalau bulu tebel nanti gini perumpamaannya, jadi kita lari nih atau main sepak bola, itu kan dibutuhkan kelincahan ya, terus kekuatan stamina. Tapi kalau main bola, makanya baju bola itu tipis-tipis ya, pakai jersey yang tipis-tipis. Nah, kalau bulunya tebel, sama aja ibarat kita main sepak bola tapi pakai jaket yang tebel gitu, kira-kira cepet capek nggak? Nah, bebannya lebih berat gitu. Dan bulunya itu kalau bisa yang tidak menyerap basah ya. Jadi ada bulu burung yang tipe menyerap air, tipe menyerap kelembaban. Jadi ciri-ciri burung bagus atau fit itu kalau ada air yang netes itu jatuh. Ini saya bisa beri contoh. Airnya udah nyala belum ya, Bi? Nah, ada air di sini. Ini ada air sedikit. Ini kita giniin ya, tuh. Ini kayak air di daun talas ya. Tuh, jatuh sendiri. Nah, ini salah satu syarat ya. Terus jangan diusap, diginiin aja. Ditiup, nah bersih semua, nggak basah. Terus kita bicara mata ya. Untuk di mata ini, mata apapun bagus. Jadi mau mata hitam, mau mata kuning, mau mata putih, itu semuanya bagus. Yang penting adalah penglihatannya tajam. Jadi kalau orang-orang dulu bilang mata putih nggak kuat panas, nggak kuat silau, itu nggak benar ya menurut saya. Karena yang jadi persoalan dalam penglihatan, dalam mata adalah penglihatan, ketajaman penglihatan. Nah, ada cirinya. Jadi burung-burung yang kurang mampu kalau tinggi turun itu salah satunya pupilnya itu nggak peka terhadap rangsangan cahaya. Jadi dari gelap ke terang itu kurang cepat gitu. Dan yang udah kena cahaya di ruangan terbuka ya, itu pupilnya tetap gede. Nah, itu biasanya karena pupilnya gede, jadi dia menerima rangsangan cahaya yang banyak, jadi penglihatannya itu blur seperti itu teman-teman. Dan satu lagi proporsional ya, pegangannya proporsional. Ini salah satu contoh, nanti kita ambil contoh yang lain ya. Jadi ini memang untuk memberikan konten semacam ini harus ada ide apa yang harus dibicarakan, dan tentu saja sesuai dengan pengalaman, bukan ngarang ya. Jadi ini salah satu burung yang favorit saya. Dari capit udangnya aja dia rapat, lentur. Ini calon burung yang turun tanpa permisi. Ini. Jadi syarat merpati bagus, mengenali burung merpati bagus, yaitu kita lihat sesuai dengan permainannya. Kalau di kolongan ya kita jangan ambil yang ngendelong ya. Nah, untuk menunjukkan ketinggian seberapa bisa burung itu untuk tampil tinggi. Nah, kita lihat, cek ya. Mana ya? Bi boleh ambilin yang ini, Bi. Atau yang itu aja, anaknya Panglima boleh, yang kelabu silver. Oh, masih di atas. Ya, kita. Jadi dalam permainan burung merpati itu, merpati kolong ada hambatan. Jadi
kita nggak bisa menuntut semuanya harus bagus. Contohnya ya, kalau pinggang ramping itu bagus ya, tapi kalau disertai dengan bokong yang tipis itu jadi ngendelong, itu contohnya. Tapi kalau disertai dengan capit udang yang di atas itu akhirnya jadi telat petil, jadi digeber itu nggak langsung turun, jadi nunggu 1, 2 atau 3 ketukan baru turun. Nah, jadinya kelemahan ngendelongnya itu bisa teratasi. Jadi kombinasi antar rabaan ya, rabaan capit udang, rabaan pinggang itu saling menutupi, bukan harus bagus semua. Sebenarnya capit di atas itu sebenarnya ada kelemahan, itu adalah kelemahan ya, karena telat petil. Nah, kalau burung yang main tomprangan, kalau telat petil seperti itu biasanya jarang dipakai ya. Nih teman-teman, ada satu lagi, ini contoh, ini mirip banget badannya dengan yang tadi, padahal beda. Nah, ini saya bikin burung yang tipe begini untuk los atasnya yang turbo. Ini bentuknya hampir sama ya, tuh. Ya, hampir sama, dan salangan tetap seperti ini selera saya. Ini yang nanti manuvernya di sastutnya panjang banget, tapi bukan berarti yang salangannya pendek itu burung jelek, enggak ya. Kalau yang salangannya pendek itu dibutuhkan untuk dia lompat talinya agar aman. Jadi kalau teman-teman punya burung yang memang dari jauh udah begini ya, dibutuhkan lompat tali yang enak, itu lebih kepake yang salangannya pendek. Nih. Kalau yang salangannya panjang, biasanya dia apalagi yang bokong tebel. Kalau bokong tebel saya bilang di awal itu bokong tebel itu jelek turunnya. Tapi kalau burungnya maunya pendek terus ya di bawah tali, kita memang perlu bokong tebel. Contohnya adalah burung jablay. Burung jablay itu dia harus bokong tebel ya, karena untuk lompat dia lebih bagus, dan tapi turunnya ya begitu. Setelah lompat dia akan turun ngambang gitu. Ya, ini salah satu ciri burung bagus ya, bentuknya kerucut. Ya teman-teman, kalau tadi ada contoh pijikan, ini saya ambil contoh yang pacekan ya, yang saya mainkan sendiri tadinya. Nanti bisa dibahas lebih lanjut, lebih enak. Ini ada, kita ambil contoh Hannibal ya. Hannibal ini bukan burung bagus sebenarnya, cuma burung kenceng. Antara burung kenceng dan burung bagus itu sangat berbeda. Jadi ini cuma bisa kenceng aja nih ya, stabil ya, kita ambil poinnya stabil ya, cuma dia tinggi sedikit nggak turun karena memang perawakannya seperti ini. Nah, ini bisa buat referensi teman-teman. Kalau badan seperti ini nih ya, ini keras, badannya keras ya, dan salangannya itu cuma cukupan aja, makanya dia kalau tinggi sedikit itu nggak turun. Dan tapi lompat talinya bagus ini burung, dan capitnya itu ke atas ya, ke atas itu susah turun memang, jadi bukan capit yang ke bawah. Nah, ke atas ini, capit yang ke atas ini harus dikombinasikan dengan burung yang badannya lentur, karena untuk menutupi kekurangan telat metilnya itu. Nah, ini Hannibal ini terlalu banyak kekurangan, cuma dikatakan bagus enggak, saya bilang jelek. Tapi untuk ternak saya bisa dapatkan yang bagus dari seekor Hannibal, karena saya mengambil kecepatannya dan kestabilannya. Nanti tinggal ditemukan dengan seperti apa. Jadi gitu teman-teman ya. Ini bagus untuk bola pendek, bola tanggung, tapi untuk tinggi dia nggak bagus. Tapi burungnya maunya tinggi gitu. Jadi agak-agak susah pemahaman untuk burung bagus ya. Rata-rata orang yang awam itu kalau ada burung kenceng dibilang burung bagus, padahal nggak begitu ya. Ini ada angin putih.
angin putih dikatakan burung yang bagus banget? Enggak, tapi dia bisa juara ya. Kelemahan dia itu kalau main pendek. Jadi intinya pada intinya nggak ada burung yang sempurna ya. Jadi ini burung kalau tinggi dia istimewa, kalau pendek dia pelan, CC-nya nggak keluar, tapi untuk menang dia tetap bisa karena ada tekniknya. Jadi ketika dia datang pendek itu dia CC-nya akan sangat berkurang jauh, tapi dia masih bisa menang dengan tekniknya. Jadi dia bisa nyenggol lawan ya, dia sering nyenggol lawan sampai keluar ya, terus nutup lawan juga dan bisa membuat lawan jadi pelan ya. Selain itu ini burung yang full sprint, jadi ninggalan, jadi ada sisi kurangnya tapi ditutup dengan kelebihannya. Dan dia satu burung yang dikatakan bagus adalah burung yang tidak mau bermain di titik lemahnya. Jadi ini titik lemahnya pendek ya, tapi burungnya tinggi terus dan bisa kita buat settingan agar burung tinggi. Nah, Hannibal itu burung yang tanpa teknik ya. Jadi dia pendeknya bagus, tingginya jelek, tapi dia lebih mau bermain tinggi. Nah, itu yang susah. Walaupun bisa kita setting dengan suplemen-suplemen ya, jadi untuk membuat karakter-karakter buatan, tapi itu dibutuhkan skill yang sangat tinggi. Jadi memang untuk membentuk burung yang juara, untuk membentuk burung yang bagus itu nggak cukup dengan burungnya aja yang bagus. Jadi kemampuan jokinya atau perawatnya untuk membuat karakter tambahan untuk menutupi kelemahannya, seperti itu. Ini di sebelah saya, sebelahnya angin putih ada Pluto. Hai Pluto. Sini. Ini Pluto nih. Pluto itu kalau tinggi ya, ini selama saya main di kolongan dan lihat Pluto tinggi, dia hanya pernah kalah 2 kali oleh Bom dan angin hitam ya. Kalau pendek dia sering kalah. Nah, bagaimana cara membuat dia tinggi itu jadi PR-nya. Kalau kita nggak bisa membuat si Pluto tinggi terus ya, dia jadinya burung jelek. Kalau kenceng dia kenceng ya, seperti itu. Dan kalau 3/4, kalau lompat tali itu bawahnya sering ngebuang. Jadi semua burung bagus tetap ada titik kelemahannya. Bagaimana kita bisa mengatasi kelemahannya tersebut. Nah, kadang ada burung bagus ya yang bermain, yang dikatakan bagus di kolongan A, di kolongan B, tapi dia jelek di kolongan C. Itu karena medannya tidak cocok dengan karakter dia. Contoh ya, ada di Temanggung, di Wonosobo itu trek tinggi ya, yang naik, lepasan naik. Ada burung yang nggak cocok ya, yang dilepas tetap mumbul, naik terlalu stabil. Itu nggak bagus untuk di tipe kolongan yang lepasannya di atas. Tapi untuk burung yang lepasannya langsung turunnya agresif, itu justru bagus. Jadi bagusnya itu variatifnya banyak sekali ya. Jadi sangat susah didefinisikan seperti apa burung bagus. Jadi teman-teman atau teman yang nanya ini, untuk burung bagus disesuaikan dengan medan latihannya ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang sempurna, karena yang sempurna adalah hanya milik Tuhan, seperti itu teman-teman. Jadi semoga apa yang sudah saya berikan di sini, agak susah sih memang nangkepnya ya. Memang harus ditonton berulang-ulang dan harus banyak tanya ya. Nggak apa-apa tanya ke saya akan jelaskan semampu saya bisa jelaskan. Seperti itu teman-teman, terima kasih telah menonton tayangan dari saya. Semoga teman-teman dapat menyerap apa yang saya sampaikan. Tetap semangat selalu berkarya dalam dunia merpati. Salam merpati kolong, salam merpati baron, laka-laka.